Ini bukan update mengenai martial law atau darurat militer di Korea Selatan ya, melainkan update mengenai penyebabnya, yaitu Johnny Somali di Korea Selatan. Nggak canda lah, masa dia penyebab darurat militer? Tapi semenjak dia di Korea Selatan jadi agak kacau balau nggak sih? Nggak canda. Ya nggak ada hubungannya lah, tapi buat komedi aja. Namun nyatanya kita memang mendapatkan sedikit update nih dari Johnny Somali di Korea. Dia kira-kira tuh di penjara atau gimana sih? Itu juga pertanyaan gue selama gue ngikutin kasus ini, dan ternyata keluar video ini. I'm outside. I'm at the DMZ, the border of North Korea. These are saying I'm getting 29 years. Y'all not gonna catch me alive. Loh. Jadi dia nggak di penjara gitu? Gimana tuh, kok dia bisa keliling Korea dengan aman? Terus bukannya dia di-ban dari berbagai macam platform ya? Oh alah, tiba-tiba dia bikin TikTok. Sekarang dia jadi TikToker. Hey, Johnny Somali! Johnny Somali! Johnny Somali! Johnny Somali! I'm influencing the youth! Loh. Kok tiba-tiba dia jadi idola bocil-bocil di Korea Selatan? Loh, ada apa ini? Kok update-nya sedikit agak mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi sama Johnny Somali di Korea Selatan sekarang ini? Jadi buat yang belum tahu, tapi kayaknya udah tahu deh, nggak mungkin lu keklik video ini kalau nggak tahu siapa itu Johnny Somali. Jadi intinya Johnny Somali, streamer. You know Hiroshima, Nagasaki. You know why you do this? Rusuh. I'm getting you somewhere else. Dan akhirnya dia ditangkap di Korea Selatan dengan cukup brutal. Bahkan dia tuh isunya ya, rumornya masuk ke kayak most wanted list gitu loh. Udah kayak One Piece. Bedanya One Piece nggak tamat-tamat, tapi dia langsung tamat gitu. Nggak nyampe time skip. Bahkan katanya di most wanted ini bukan cuma di netizen-netizen Korea, melainkan juga di para mafia Korea. Sampai akhirnya polisi menangkap dia duluan. Gue pikir dia itu ternyata masuk penjara. Ternyata tidak. Atau lebih tepatnya iya, dia masuk penjara, tapi kayaknya dikeluarin gitu. Gue berusaha mencari tahu ya kenapa kok tiba-tiba dia malah ada video kayak gini. Loh, dia kok nggak di penjara, tapi kok dia kayak malah lagi wisata kemana gitu? Ini dugaan gue ya, tapi mungkin teman-teman yang udah nemu informasinya atau teman-teman yang kuliah hukum bantu gue ya. Koreksi gue kalau salah. Jadi tuh kasarnya, kayaknya polisi males ngurus dia, kayak dia nggak usah di penjara karena penjara yang bagus, nggak kayak di negara-negara lain, itu diurusnya bagus juga gitu. Kayak dapat makan yang jelas, tempat tinggalnya layak. Ya tapi lu nggak bisa keluar gitu, lu di penjara gitu, bukan disiksa di penjara. Terus kalau makan di penjara mesti bayar lagi, atau jam besuknya suka dan mesti deket sama para sipir. Itu di negara mana gue nggak tahu lah, tapi di Korea katanya penjara itu bagus, dan kasarnya tuh kayak penjara tuh nggak mau nampung dia karena mendingan buat yang lain gitu, sayang anggaran. Tapi bisa jadi gue salah ya, atau ya kayak somehow ada yang ngebel dia. Ingat gak sih kasus si Philly itu yang dimana lu nggak harus di penjara, tapi lu bisa berjanji untuk tidak keluar atau tidak pindah kota atau bahkan pindah negara, jadi kayak dibayarin gitu, tapi ya lu bisa bebas sampai menunggu waktu pengadilan lu. Nggak tahu nih mana yang bener, coba komen di bawah menurut kalian yang mana. Tapi menurut gue dua-duanya masuk akal, karena ya ketika dia dilepas, dia tetap nggak bisa kemana-mana karena dia itu nggak bisa keluar Korea. Jadi kalau tiba-tiba dia ke imigrasi gitu ya susah gitu, namanya di blacklist gitu, mesti di stay gitu, malah makin ditangkap polisi. Jadi ya satu Koreanya itu jadi penjara dia, satu Korea Selatan jadi penjara dia, ngeri nggak? Dan ya udahlah, berpetualang aja Johnny Somali, terus tetap aja gitu udah ketagihan sama kontroversi, dan akhirnya dia berusaha untuk bikin TikTok. Ya dia jadi TikTokers. Kenapa dia bikin TikTok, Snow? Karena dia nggak ada duit. Dia udah kabarnya sih udah nggak punya financial gain yang lumayan gitu, udah bayar ini itu dan lain-lain dan duit jaminan. Jadi ya dia mesti dapat duit tambahan dan dia berusaha untuk nge-TikTok gitu. Gua nggak ngerti gimana ceritanya lah dia mikirinnya. Pokoknya tahu-tahu dia punya akun TikTok, dan campaign akun TikTok itu awal-awalnya tuh kayak aneh gitu. Jadi dia tuh keliling kota terus bilang I love Korea, I love Korea. Sumpah kayak aduh apa ya, aku cringe banget, super cringe. Tapi ya itu yang benar terjadi sampai akhirnya dia bikin mulai yang ngaco-ngaco lagi. Mulai deh ngeledek-ngeledek, bilang Korea harusnya balik ke Cina dan lain-lain. Udah mulai ini nih, mulai ngaconya mulai keluar lagi. Terus dia mau bikin video, katanya dia mau kabur ke Korea Utara gitu. Who's that black nigga? What his name is? Dennis Rodman? I'm the next Dennis Rodman. Oh. See y'all later. Nggak bakal kabur. Percaya sama gue, nggak berani.
Korea Utara. Mohon maaf nih ya, Korea Utara apalagi daerah perbatasan gitu ya, ngelihat orang nyebrang tanpa izin, lu ditembak bukan dari Korea Utara doang tapi dari Korea Selatan juga. Ditambah lu kayak nih orang mana kok tiba-tiba masuk wilayah kita, ini orang lu apa orang gua? Orang Korea Selatannya bilang bukan orang gua, orang Korea Utara juga bilang bukan orang gua. Ya dor aja udah. Jadi sudah pasti konten kabur dia itu adalah konten ya untuk ya biar keren aja gitu. Saking desperate-nya si Johnny Somali untuk mendapatkan uang, dia juga melakukan kayak live streaming gak jelas gitu yang mendapatkan koin-koin di TikTok gitu. Gue nggak tahu mau diikutin sebelah mana, intinya gak jelas banget lah, teriak-teriak doang isinya sama orang-orang yang bahasa Inggris yang gak lancar. Well, I'm gonna get China to invest in Somalia. I'm a businessman. We don't want them. Like, well, I'm gonna get Yehuda. Ya gitulah, nggak tahu ngapain. Ya desperate move dia lah untuk dapetin duit. Nggak bisa makan dia di Korea, kayak udah puyeng gitu. Mending masuk penjara kan lu dapat makan gratis. Malah pilih jalan-jalan. Tapi itu asumsi gue ya, bisa jadi gue salah gitu. Emang desperate move dia untuk dapat duit gitu. Lalu ada satu hal yang menurut gue menjadi cerminan gitu, bahwa inilah pentingnya parenting yang baik. Jadi tiba-tiba Johnny Somali ini mendapatkan beberapa fans baru, yaitu adalah bocil-bocil Korea Selatan. Gua nggak tahu ya apakah beneran bocil ini suka sama Johnny Somali, tapi beberapa dari mereka tahu namanya gitu, Johnny Somali. Johnny Somali, let's go! Johnny Somali! Yes. I love you guys. I'll see you later, okay? Mungkin nggak semua ya, tapi beberapa tahu Johnny Somali, beberapa ikut-ikutan aja gitu. Bocil apa ya, takut ketinggalan, bocil FOMO gitu. Jadi ya ikutin temen gue lah, temen gue ngefans sama ini, entah siapa nih orang gitu ya, kayaknya terkenal gitu kan. Dan ya akhirnya dia di Korea Selatan jadi kayak disukai anak-anak, ya beberapa anak-anak lah. Dan inilah pentingnya parenting untuk ngawasin gitu, anak-anak lu tuh ngidolain siapa. Ngidolain streamer bermasalah. Maksudnya banyak streamer yang rusuh dan toksik, tapi masih oke lah untuk diikutin bocil-bocil tanggung gitu. Nggak usah nih orang, kenapa sih? Ya semoga orang tuanya ngeliat dan pas di rumah dididik dengan cukup baik ya, biar nggak ngikutin yang kayak begini. Tapi ini jadi kayak semacam psikologi pada banyak anak di dunia nggak sih? Bahwa gue yakin juga di Indonesia juga terjadi gitu. Banyak banget malah. Bahwa ketika ada orang yang problematik, bocil-bocil tuh malah demen gitu. Karena nganggap kayak, wah bad boys nih gitu. Gue nggak bisa jadi bad boys. Gue dilarang sama mamaku gitu. Aku tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh jahat, tidak boleh bertindak kurang ajar dan merugikan orang lain gitu. Jadi kalau ada yang melakukan itu kayak, wah keren banget, berarti lu bad boys gitu. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang udah belajar psikologi anak bisa bantu di kolom komentar di bawah apakah itu benar atau itu cuma terjadi di Indonesia aja gitu, atau terjadi di semua anak-anak cuman paling banyak di Indonesia. Ada salah satu konten kreator yang bergerak di bidang hukum, cukup ngikutin banget kasus Johnny Somali dan ngasih kita update, namanya Legal Eagle, dan dia ngasih tahu tanggal pasti kapan Johnny Somali disidang. We've got an announcement today, and that is the official trial date for Johnny Somali. We have that today, and we can officially announce it is going down on December 20th, 2024, right? Jadi ya, itulah sedikit filler episode dari arc Johnny Somali di Korea, di mana dia menunggu waktu demi waktu, hari demi hari sidangnya di Korea. Apakah dia akan masuk penjara, ataukah dia akan dideportasi, atau mungkin ada yang lain, who knows. Tapi yang pasti sepertinya pemerintahan Korea tidak akan begitu saja melepaskan Johnny Somali dari Korea Selatan. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira Johnny Somali dihukum apa? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan seputar internet seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.